Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farin Simamana. Saya dari kelas kimia 6B. Pada video kali ini, di sini saya akan mempresentasikan hasil kajian literatur, yaitu syarat dari salah satu mata kuliah kimia organik bahan alam yang menjelaskan tentang keberadaan senyawa polifenol pada tumbuhan. Baiklah, yang pertama yaitu ada senyawa polifenol. Nah, kita ketahui tentang polifenol, di mana polifenol itu merupakan senyawa fitokimia yang secara alami dia terkandung di dalam tanaman. Nah, senyawa inilah yang memberikan berbagai guna pada makanan. Nggak hanya itu, polifenol ini juga berfungsi untuk melindungi tanaman dari bahaya. Kemudian, polifenol ini adalah senyawa alami pada tumbuhan yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, di mana dalam tubuh polifenol ini berperan sebagai antioksidan dari berbagai penyakit. Kemudian, manfaat polifenol ini juga bisa diperoleh dengan mengonsumsi makanan sehat. Baiklah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis polifenol. Nah, para ahli menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 8.000 senyawa polifenol, di mana senyawa polifenol ini dapat digolongkan menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu ada flavonoid. Nah, pada senyawa flavonoid itu terdapat 60%. Untuk beberapa contoh flavonoid itu ada quercetin, ada camphorol, ada karatin, kemudian ada antosianin, dan senyawa-senyawa flavonoid ini bisa ditemukan pada buah apel, bawang merah, coklat hitam, dan kol merah. Selanjutnya yang kedua ada asam fenolat. Untuk porsi asam fenolat ini terdapat 30% pada senyawa polifenol. Contohnya ada stibines, lignan, di mana yang terkandung dalam buah-buahan, sayuran, serealia, dan yaitu amida polifenol. Di mana contoh dari amida polifenol ini ada capsaicinoid dalam cabai, kemudian ada avenantramida dalam oat. Nah, selanjutnya ada polifenol lainnya. Nah, untuk beberapa senyawa yang termasuk dalam kelompok ini ada resveratrol dalam red wine, kemudian ada asam elagat atau juga ada kurkumin dalam kunyit dan lignan dalam serealia dan flaxseeds. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu contoh tanamannya, di mana di sini saya mengambil contoh tanaman kulit batang tumbuhan gandaria, di mana senyawa yang terkandung yaitu adalah senyawa fenolat, di mana senyawa fenolat itu adalah salah satu jenis senyawa dari polifenol yang terkandung secara alami dalam tumbuhan. Nah, senyawa polifenol ini memiliki sifat antioksidan. Dalam makanan, fenolat dapat berkontribusi pada kepahitan, warna, rasa, bau, dan stabilitas oksidasi produk tersebut. Kemudian, kayu dari tumbuhan gandaria ini banyak digunakan untuk membuat alat-alat pertanian. Kemudian daunnya juga yang mudah digunakan sebagai lalap. Berarti bisa untuk kita makan. Kemudian buahnya juga dapat langsung dimakan. Misalnya kita buat rujak, asinan, dan sari-sari buah-buahan lainnya. Selanjutnya yaitu ada proses dan metode isolasi. Nah, yang pertama, isolasi senyawa fenol dari fraksi etil asetat kulit batang tumbuhan gandaria ini dilakukan dengan kolom gravitasi. Sebelumnya, terlebih dahulu dilakukan pemilihan eluen melalui kromatografi lapis tipis, di mana eluen ini yang akan digunakan sebagai eluen pada kromatografi kolom gravitasi. Nah, yang kedua, adanya pemisahan senyawa-senyawa yang terdapat dalam fraksi etil asetat sebanyak 0,9 gram dilakukan dengan kromatografi kolom gravitasi menggunakan silika gel G60 atau 35-70 mes sebagai fase diamnya. Selanjutnya yaitu ada pemisahan yang dilakukan terhadap fraksi F2, di mana fraksi F2 sebanyak 29,1 mg ini dipisahkan dengan kromatografi kolom gravitasi menggunakan fase diam. Nah, fase diam ini adalah silika gelnya, di mana sampel disiapkan secara preabsorpsi menggunakan silika gel sebanyak 29,1 mg, kemudian dielusi menggunakan eluen etil
asetat dengan komposisi 100%, di mana eluat ditampung di dalam vial-vial yang masing-masing berisi lebih kurang 50 mili. Nah, kemudian pemisahan ini menghasilkan 4 fraksi, yaitu F2,1 sampai F2,4, dan pemisahan dengan kromatografi kolom gravitasi ini menghasilkan 4 fraksi, yaitu F2,41 sampai F2,44. Selanjutnya yaitu analisis karakteristik senyawa yang diisolasi. Nah, spektrum UV dari kristal dalam pelarut etil asetat ini memberikan serapan maksimum, yaitu absorbensinya ya berbanding 289 atau 0,989, di mana adanya absorpsi pada panjang gelombang 289 nanometer ini mengindikasikan bahwa senyawa hasil isolasi ini mempunyai ikatan rangkap terkonjugasi, yang mana merupakan cincin aromatis di mana muncul pada panjang gelombang yang lebih panjang dengan kenaikan intensitas yang besar, yaitu 200 sampai 400 nanometer. Nah, hasil pengukuran spektroskopi infrared IR ini memperlihatkan adanya serapan karakteristik pada daerah bilangan gelombang, yaitu di mana di senyawa hasil isolasi dengan spektrometer IR ini menunjukkan adanya serapan pada bilangan gelombang 317 cm satu dengan satu puncak serapan agak melebar, kemudian dengan intensitas yang kuat. Nah, hal ini mengindikasikan adanya gugus hidroksil. Untuk gugus hidroksil ini merupakan suatu OH yang terikat yang dapat berikatan dengan hidrogen. Selanjutnya kita masuki yaitu uji farmakologi senyawa, di mana hasil uji fitokimia senyawa hasil isolasi dengan pereaksi warna FeSal3 menunjukkan warna kuning kehijauan, yang mana hal ini mengindikasikan bahwa senyawa tersebut adalah golongan fenolat. Berdasarkan spektrum yang telah diperoleh dan berdasarkan hasil uji fitokimianya, disarankan bahwa kristal hasil senyawa isolasi tersebut merupakan golongan fenolat yang tersubstitusi oleh gugus alifatik. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya, yaitu tanaman kulit batang tumbuhan gandaria yang mengandung senyawa fenolat yang termasuk senyawa polifenol. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Di sini saya masih tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.